Kebijakan pemerintah tentang ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengategorikan sektor ekonomi menjadi 17. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur bukan sekedar menggambar bangunan, tapi menciptakan ruang yang fungsional. Dan budaya ekonomi estetika. Dengan memperlihatkan fungsi, keamanan dan kenyamanan, dan estetika. Yang kedua ada desain. Desain merupakan proses kreatif dalam menciptakan solusi visual dan fungsional untuk menyampaikan sebuah pesan, memperindah tampilan, serta meningkatkan pengalaman penggunaan. Desain mencakup ada desain grafis, komunikasi visual, hingga desain pengalaman pengguna. Strategi komunikasi dan solusi kreatif. 3. Ada subsektor fashion. Fashion meliputi pakaian, aksesoris, dan alas kaki, dan berbagai macam produk seperti baju, batik, atau kreativitas desainer. Yang keempat ada film, animasi, dan video. Konten visual yang kini menjadi andalan hiburan digital dan promosi, membuka peluang pasar sinema lokal, contohnya Netflix dan video. Yang kelima ada fotografi. Bidang yang menghasilkan karya foto untuk kebutuhan dokumentasi, jurnalistik, komersial, seni, dan promosi. Bukan sekedar dokumentasi, tapi seni dan promosi. Yang keenam ada game. Subsektor yang berfokus pada pembuatan dan pengembangan permainan digital untuk komputer, konsol, maupun perangkat seluler. Industri game lokal berkembang, terutama game edukasi dan budaya, didukung penetrasi smartphone. Yang ketujuh ada musik, meliputi penciptaan lagu, rekaman, produksi musik, pertunjukan, hingga distribusi karya musik kepada masyarakat. Musisi dan produser lokal kini punya akses luas ke pasar digital internasional. Yang ke-8, penerbitan. Subsektor yang memproduksi buku, majalah, komik, e-book, dan berbagai karya tulis untuk kebutuhan pendidikan maupun hiburan. Contohnya seperti platform LinkedIn dan Gramedia. Yang ke-9 ada periklanan. Bidang yang membuat strategi promosi dan materi iklan untuk membantu perusahaan memasarkan produk atau jasanya. Termasuk subsektor ekonomi kreatif karena mengandalkan ide kreatif dan strategi komunikasi untuk menghasilkan iklan yang menarik. Industri ini membantu produk atau jasa lebih dikenal masyarakat, meningkatkan nilai jual, serta membuka lapangan kerja. Yang ke-10 ada seni pertunjukan. Mencakup pertunjukan tari, teater, musik, dan wayang, dan seni panggung lainnya sebagai bentuk hiburan dan pelestarian budaya. Seni pertunjukan juga menjadi bagian dari ekonomi kreatif karena mengubah karya seni seperti tari bernilai ekonomi. Selain melestarikan budaya seni, pertunjukan mampu menarik wisatawan, menciptakan industri hiburan. Yang ke-11 seni rupa. Bidang yang menghasilkan karya seni seperti lukisan, patung, ilustrasi, grafis, dan instalasi yang memiliki nilai estetika, meliputi lukisan, patung, instalasi. Yang ke-12 seni kriya. Kriya subsektor yang menghasilkan kerajinan tangan berbahan kayu, bambu, logam, kain, kulit, keramik, dan bahan lainnya yang memiliki nilai seni. Yang ke-13 subsektor kuliner.
Subsektor paling besar kontribusinya di ekonomi kreatif termasuk UMKM makanan dan minuman. Yang ke-14, desain interior. Subsektor yang mengatur tata ruang dalam bangunan agar lebih nyaman, indah, dan sesuai kebutuhan penggunanya. Memperindah dan memfungsikan ruangan menjadi lebih nyaman. Yang ke-15, desain produk. Berfokus pada perancangan produk yang fungsional, menarik, inovatif, dan memiliki nilai jual tinggi. Yang ke-16, teknologi informasi komunikasi. Merupakan suatu tulang punggung seluruh subsektor lain, meliputi software aplikasi, platform digital, hingga AI. Yang ke-17, wisata kreatif. Menggabungkan pariwisata dengan pengalaman budaya dan kreativitas lokal. Penyumbang terbesar PDB ekonomi kreatif Indonesia ada sektor kuliner, fashion, dan kria. Sedangkan subsektor game sedang bertumbuh dan sangat pesat. Mie gacuan adalah bisnis mie pedas yang populer sejak 2016, dikenal karena harga terjangkau dan rasa enak yang digemari generasi muda. Rahasia kesuksesan mie gacuan terletak pada ekspansi cabang yang agresif serta konten viral di media sosial. Mie gacuan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk kampanye promosi dengan konten kreatif dan interaktif. Mereka rutin mengadakan diskon dan promo menarik yang mempertahankan loyalitas pelanggan sekaligus menarik pelanggan baru. Kerjasama dengan influencer kuliner membantu meningkatkan visibilitas dan menambah daya tarik produk. Influencer yang relevan dengan target pasar muda membangun kepercayaan melalui konten autentik. Strategi voucher diskon di TikTok memicu minat beli dan mempercepat keputusan pembelian. Konsumen dapat menukarkan voucher saat membeli produk yang juga mendorong pembelian ulang. Analitik TikTok digunakan untuk memantau respons pelanggan secara real-time, menyempurnakan kampanye pemasaran, serta memperluas pasar dengan biaya efektif. Meskipun sering mengantre panjang, pelanggan rela menunggu untuk menikmati mie favorit. Kemudahan pemesanan online semakin memperluas jangkauan penyajian produk. Rekomendasi strategi go-to-market. 1. Perluas jaringan distribusi B2B dengan retail dan warung makan lokal di wilayah strategis. 2. Perkuat kampanye digital dengan influencer, marketing, dan voucher TikTok untuk percepatan konversi penjualan. Sepertiga. Adakan event offline seperti bazar kuliner untuk membangun kedekatan dengan konsumen dan mitra bisnis. 4. Lakukan analisis data penjualan dan perilaku konsumen secara berkala untuk pengembangan inovasi produk dan strategi promosi. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mie gacoan merupakan salah satu contoh usaha pada subsektor ekonomi kreatif kuliner yang berhasil memanfaatkan kreativitas, inovasi produk, dan teknologi digital dalam pengembangan bisnisnya. Keberhasilan mie gacoan didukung oleh strategi harga yang terjangkau, variasi menu yang menarik, promosi melalui media sosial, serta pemanfaatan layanan pemesanan online seperti GoFood dan GrabFood. Selain itu, mie gacoan juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dengan membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan usaha kuliner di Indonesia. Saran, pelaku usaha kuliner perlu terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar dapat mempertahankan kepercayaan konsumen. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital harus terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing. Mie gacoan juga disarankan untuk terus berinovasi dalam menciptakan menu baru, menjaga konsistensi rasa, serta memperhatikan kepuasan pelanggan agar dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu usaha kuliner yang diminati masyarakat.